Bab 21 dekat. Bawa ke pinggir, awas, seru seseorang. Setelah itu aku merasakan ada yang mengangkat tubuh ini. Motornya tidak terlalu parah, sepertinya masih bisa berjalan. Ucap entah siapa, syukurlah kalau motorku baik-baik saja. Benda itu adalah milikku yang sangat berharga karena hadiah dari bapak sebelum dia pergi, meninggalkan kami untuk selama-lamanya. Bawa ke pinggir sekalian, Mas, ucap seseorang yang telah mengangkat tubuhku. Bisa minta tolong antarkan motor ini ke alamat ini, Mas. Mungkin saat ini orang itu sedang menunjukkan sesuatu pada orang satunya. Tahu kan, Mas? Iya tahu, Pak. Baiklah, terima kasih. Tolong hati-hati saat membawanya. Ini sebagai rasa terima kasih dari saya, tapi sebelumnya tolong lihat KTP-nya, Pak. Pinta lelaki baik hati itu. Iya, Mas, ini. Terima kasih ya, Mas, bilang sama orang rumah kalau mbaknya sedang mendapat musibah. Tapi baik-baik saja, aku akan membawanya ke klinik terdekat. Bilang saja gitu. Oh, ini kartu nama saya, tolong berikan pada keluarga mbak ini ya. Aku masih belum bisa melihat dengan jelas, namun bisa mendengar dengan baik walaupun suaranya timbul tenggelam. Sebenarnya aku sangat ingin membuka mata, sementara dalam hati aku merutuki seseorang yang dengan enteng menyuruh orang lain mengantar motorku pulang. Bagaimana kalau dia malah membawa kabur motor itu? Maka dengan semangat tak ingin kehilangan, akhirnya aku bisa membuka mulut dengan sebuah erangan. Ya Allah, kenapa yang keluar hanya erangan? Padahal aku berteriak, jangan. Kamu sudah sadar, Ras? Syukurlah. Tunggu dulu, siapa orang ini? Kenapa dia bisa tahu namaku? Dalam hati aku berbicara, namun tiba-tiba aku merasakan tubuh ini terangkat kembali dan bisa dengan jelas mendengar detak jantung seseorang ini. Jedak-jeduk gugup. Tolong buka pintunya, Pak. Aku akan membawanya ke klinik terdekat dari sini. Setelah itu tubuh ini terasa mendarati sesuatu yang sangat empuk dan lembut hingga membuatku merasa nyaman. Ini pasti mobil mewah. Batinku lagi, namun kenyamanan ini jangan sampai membuat terlena. Aku harus lekas bangun agar segera mengetahui siapa yang sudah membawa diri ini. Perlahan mata ini terbuka hingga bisa melihat walaupun masih samar-samar, namun mata ini kembali terpejam saat merasakan pusing yang luar biasa. Hingga tanpa sadar tangan ini bergerak memegang kepala. Semakin panik saat merasakan ada yang basah, hangat, dan lengket di sana. Darah, ucapku dengan suara lirih. Saras, kamu sudah sadar? Tahan sebentar ya, Ras. Sebenarnya lagi kita sampai, sahut seseorang yang sepertinya sedang mengemudi. Benar katanya. Tak lama kemudian mobil serasa berhenti dan kembali aku merasakan tubuh ini diangkat pelan-pelan dan hati-hati. Aroma tubuh lelaki ini sepertinya tak asing. Namun siapa? Erwin. Tiba-tiba timbul rasa takut. Bagaimana jika dia benar-benar Erwin? Dia tahu namaku, dia juga tahu alamat rumahku. Siapa lagi kalau bukan dia, ya Allah? Maaf, Pak, silakan ibunya diletakkan di kursi roda. Tidak usah, Mbak, sepertinya dia nyaman seperti ini. Biarkan saja. Tidak, sebenarnya aku takut. Bagaimana kalau dia benar-benar Erwin? Ingin rasanya berontak namun tak berdaya. Ibu, Lek Biran, tolong cepat datang kemari, ratapku dalam hati. Silakan baringkan ibunya di sini, pelan-pelan, Pak. Sepertinya kepalanya berdarah, Sus. Tolong segera ditangani, pintanya. Sepertinya dia sangat khawatir pada diriku. Baiklah, Pak, silakan keluar, biar kami merawatnya. Silakan Bapak ke bagian administrasi untuk urusan lebih lanjut. Baik, terima kasih, Mbak. Aku titipkan dia padamu. Tolong jaga dia baik-baik. Pintanya yang membuatku tertawa walau cuma dalam batin. Dia kenapa, Pak? Jatuh? Tanya seseorang dengan suara lembut. Iya, Bu Dokter, sayang aku datang agak terlambat. Duh Gusti, sebenarnya siapa dia? Dia bukan Erwin. Bertahun-tahun hidup bersamanya, aku sudah hafal dengan sikap dan perangainya. Baiklah Bapak, silakan keluar, Pak. Tenang saja, istrinya aman bersama kami. Sahut suara itu yang sepertinya sedang menahan senyum. Bukan, aku bukan istrinya, sahutku, namun lagi-lagi yang keluar hanya seperti sebuah erangan. Tidak apa-apa, Bu, Bapak hanya keluar sebentar, ucap seseorang. Setelah itu aku merasakan ada yang menusuk pundak ini. Setelah itu aku tak merasakan apa-apa lagi. Ini minum dulu, Ras, ucap ibu ketika baru saja aku membuka mata. Ibu, ucapku parau saat dia berdiri di samping ranjangku sambil tersenyum. Iya, ini minum dulu. Ibu mengulurkan botol minuman yang sudah dibuka dan diberi sedotan hingga memudahkanku untuk menghisapnya. Bu, siapa yang membawaku ke sini? Tanyaku penasaran sambil membenarkan letak punggung. Setelah itu kembali nyengir saat merasakan sakit di beberapa bagian tubuh lainnya. Galang, sahutnya membuatku terbelalak mendengarnya.
Galang, sekarang dia kemana, Bu? Aku ingin mengucapkan terima kasih. Sudah Ibu wakilkan tadi. Dia sudah pulang, katanya mau ganti pakaian, lalu akan kembali ke sini. Galang melarang Ibu mencari kendaraan karena dia sendiri yang akan mengantar kita pulang. Aku mengangguk mendengar penuturan Ibu. Galang, sejak dulu dia sangat baik denganmu ya, Ras. Bahkan dia mau melakukan apa saja demi dirimu. Sebenarnya bapakmu itu dulu lebih setuju kamu dengannya daripada dengan Ardi. Kelakar Ibu dengan pandangan menerawang. Mungkin wanita tangguhku itu sedang terkenang masa lalu. Dari mana, Bu? Tanyaku mengalihkan perbincangan. Namun memang ada rasa khawatir juga karena saat ini adalah waktu terlama aku berpisah dengannya. Sebenarnya dia tadi ingin ikut tapi nggak boleh sama Lek Biran. Setelah mendapat kabar kamu kecelakaan dan dibawa ke sini, Ibu langsung minta tolong Rudi untuk mengantarkan ke sini. Mendengar nama Rudi disebut membuatku teringat dengan kejadian di kantor Galang tadi siang. Entah apa yang akan dikulakukan padanya. Permisi, alhamdulillah Ibu sudah siuman. Diperiksa dulu ya, Bu. Kalau semua baik-baik saja, Ibu boleh pulang. Ujar seorang dokter wanita cantik ketika baru saja masuk ke ruangan. Aku mengangguk mengiyakan. Setelah diperiksa dan ditanyai beberapa hal, akhirnya dia memperbolehkan aku pulang. Rasa syukur terus-menerus terucap dari bibir ini, begitu juga dengan Ibu. Wanita itu tersenyum lega saat mendengar kalau semua baik-baik saja. Tak lama berselang, pintu kamar terbuka, wajah dengan senyum menawan menyambul dari balik pintu. Setelah itu tubuh gagah itu perlahan mendekat. Ayo Bu, semua sudah siap, ucapnya sambil meraih tangan Ibu lalu menciumnya dengan takjim. Membuatku tertegun untuk beberapa saat terharu. Nak Galang, tolong kamu temani Sarah sebentar, Ibu mau bayar administrasi, ucap Ibu sambil bersiap untuk meninggalkan kami di kamar pasien ini. Udah beres Bu, kita tinggal OTW pulang, sahutnya membuat kami terkejut pendengarnya. Ibu, Lek Biran dan Lek Siti menyambut baik kehadiran Galang. Begitu juga dengan Rory. Jagoanku itu bisa langsung dekat dengannya, akrab sekali. Siapa saja pasti tak menyangka kalau mereka baru kenal. Hari-hariku kini semakin penuh warna dan saat ini lebih didominasi dengan warna cerah yang menggambarkan kebahagiaan. Desas-desus tentang hubunganku dengan Galang semakin terdengar jelas. Merasa menyayangkan kenapa kami tak mengikat janji suci jika saling menyukai. Bahkan gosip kalau aku hanya seorang kekasih gelap juga tersebar di kampung ini. Ras, ada Erwin ingin bertemu dengan Rory, kata Lek Siti saat aku sedang sibuk memeriksa beberapa barang yang akan dikirim. Oh iya, Rudi anaknya Bu Minah mengundurkan diri sebelum aku menanyakan hal kemarin padanya. Rory-nya kemana, Lek? Tanyaku setelah sekian detik terdiam. Dia sedang bersama Galang, Ras. Gak tahu diajak kemana, sahutnya dan mulai ikut sibuk memasukkan kotak ke kresek. Dengan ditemani Ibu dan Lek Siti, aku menemani Erwin yang datang sendirian. Untuk sesaat suasana menjadi kikuk. Aku ingin bertemu Dian, ujarnya tanpa basa-basi. Maaf Win, saat ini dia sedang tak di rumah. Aku juga mengatakannya tanpa basa-basi juga. Ayolah Ras, kamu jangan mempersulit keadaan, dia itu anakku, bentaknya sambil memukul meja sepertinya lelaki itu sedang kurang sehat akalnya. Aku tak akan membohongi anakku tentang siapa ayahnya, Win. Jadi kamu tenang saja, kalau kamu mau tunggulah barang sebentar. Aku juga berhak atas dirinya, ingat itu. Kami harap kamu juga tidak lupa dengan tanggung jawabmu, Erwin. Setauku sejak kau dilahirkan tak pernah dirimu memberi nafkah padanya, sahut Lek Siti kalem. Namun itu sudah membuat wajah Erwin memerah menahan marah. Lelaki itu bangkit dan hendak melangkah pergi bersama dengan Rory yang datang dengan Galang juga Lek Biran.